Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Safrial Gani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan. Padahal kalau kita melihat masa sebelumnya, yaitu masa demokrasi liberal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut. Namun, memang upaya-upaya itu tidak berhasil sehingga ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, masih banyak masalah ekonomi yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi rakyat sampai kesulitan akibat inflasi. Nah, untuk menanggulangi masalah ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Deparnas pada tanggal 15 Agustus 1959. Dibentuknya Deparnas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Muhammad Yamin ditunjuk sebagai ketua. Deparnas beranggotakan 80 orang yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Tugas Deparnas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Dalam waktu 1 tahun, Deparnas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai tahun 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960. Namun pada tahun 1963, Deparnas berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional atau daerah. Selain itu, Bappenas juga bertugas untuk menilai dan mengawasi pembangunan nasional. Kekacauan politik. Bappenas juga bertugas untuk menilai dan mengawasi pembangunan nasional. Kekacauan politik yang terjadi pada tahun 1959 menyebabkan terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian. Kebijakan penurunan nilai mata uang atau devaluasi yang diumumkan adalah sebagai berikut. 1. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Namun, upaya devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi, terutama moneter. Sebagai upaya penanggulangan tindakan moneter, maka dibentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jabatan yang bersangkutan. Tindakan moneter ini menyebabkan terjadinya kesukaran likuiditas baik di sektor pemerintah maupun swasta. Permasalahan ekonomi yang semakin tidak menentu akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi, yaitu Deklarasi Ekonomi disingkat DEKON. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun, DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Harga barang pokok mengalami lonjakan kenaikan. Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak berhasil mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi malah semakin kacau. Terlebih hal ini diperparah dengan pengeluaran yang membengkak akibat adanya proyek mercusuar. Pelaksanaan acara Game of New Emerging Force
atau Genevo dan Conference of New Emerging Forces atau CONEFO. Tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.